Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Satu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yesaya pasal 60 ayat 22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Ketika saya sedang enak-enak makan rendang di rumah makan Padang, sekerat daging yang kecil terjepit di sela-sela gigi sebelah dalam. Saya dapat merasakannya dengan lidah saya. Tetapi ketika saya mencoba mengambilnya, susah sekali. Sekerat daging yang kecil itu masih saja terjepit di sela-sela gigi sebelah dalam. Memang tidak terasa sakit, tetapi terasa sangat mengganggu. Orang Jawa punya sebutan untuk hal ini, yaitu kesliliten. Ketika saya sedang makan ikan goreng, ya di rumah makan Padang itu tadi, duri-duri ikan yang kecil menyangkut di tenggorokan. Saya mencoba mengguyurnya dengan minum air yang banyak dan menelan nasi sekepal untuk menyingkirkan duri-duri yang kecil itu yang nyangkut di tenggorokan. Tetapi susah sekali. Duri-duri kecil yang nyangkut di tenggorokan itu masih ada di sana. Memang tidak terasa sakit, tetapi terasa sangat mengganggu. Orang Jawa punya sebutan untuk hal ini, yaitu keloloten. Ketika saya sedang bersepeda pada malam hari, tiba-tiba seekor serangga yang kecil menyambar mata saya dan terperangkap di dalamnya. Saya bisa merasakan serangga yang kecil itu jalan-jalan di dalam mata saya. Memang sakitnya tidak seberapa, tetapi rasa pedih dan perih terasa sangat mengganggu. Orang Jawa punya sebutan untuk hal ini, yaitu kelilipen. Ketika saya sedang menyerut kayu, serpihan kayu yang kecil menyusup masuk ke dalam daging ujung jari telunjuk saya. Sakitnya memang tidak seberapa, tetapi rasa cekit-cekit, senut-senut terasa sangat mengganggu. Orang Jawa punya sebutan untuk hal ini, yaitu kesusupen. Suatu ketika, sebagian kecil ujung kuku jempol kaki masuk ke dalam daging, sehingga membuat jempol kaki saya bengkak dan terasa sangat sakit. Orang Jawa punya sebutan untuk hal ini, yaitu kemumulen. Mungkin kalian juga pernah mengalami hal itu, entah apapun namanya menurut kalian. Pesan penting dari kesliliten, keloloten, keliliben, kesusuben, kemumulen adalah jangan meremehkan dan memandang rendah yang kecil. Sahabat-sahabat Kristus, kita cenderung meremehkan bahkan memandang rendah yang kecil semata-mata karena ukurannya kecil. Kita lupa bahwa yang kecil terkadang justru bisa berdampak besar. Virus corona itu ukurannya kecil, amat sangat kecil. Tetapi dampaknya besar, sangat besar. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meremehkan dan memandang rendah yang kecil. Jika membaca sejarah bangsa Israel sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Lama, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa Tuhan yang Maha Besar itu menghargai, sangat menghargai yang kecil. Pada zaman Keluaran, Tuhan yang Maha Besar berkenan menjadikan bangsa Israel yang kecil sebagai bangsa pilihannya. Dan demikian peringatan Musa kepada bangsanya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu,
Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Ulangan pasal 7 ayat 7-8. Pada zaman hakim-hakim, Tuhan yang maha besar berkenan memilih Gideon yang kecil sebagai hakim atas Israel. Dan berikut pengakuan Gideon. Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Hakim-hakim pasal 6 ayat 15-16. Pada zaman raja-raja, Tuhan yang maha besar berkenan mengutus Samuel untuk mengurapi Saul yang kecil sebagai raja pertama atas Israel. Dan berikut pengakuan Saul. Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? 1 Samuel pasal 9 ayat 21. Kita juga tahu bahwa Daud adalah yang paling kecil di antara saudara-saudaranya. Tetapi Tuhan yang maha besar itu mengutus Samuel untuk mengurapi Daud menggantikan Saul sebagai raja atas Israel. 1 Samuel pasal 16 ayat 11-13. Bahkan Tuhan yang maha besar itu juga berkenan memberi kuasa yang besar kepada Daud yang kecil. Sehingga meskipun kecil, Daud berhasil mengalahkan Goliat, raksasa Filistin yang sangat besar. 1 Samuel 17 ayat 45-51. Berdasarkan catatan sejarah bangsanya dan juga pengalaman iman dari nenek moyangnya, bangsa Israel yang sedang terpuruk di puing-puing reruntuhan Yerusalem maupun yang sedang pilu menantikan pembebasan di negeri pembuangan Babel, lebih bisa memahami dan meyakini nubuat yang disampaikan Yesaya. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Yesaya pasal 60 ayat 22. Mengapa Tuhan yang maha besar berkenan kepada kita yang kecil? Jawabannya gampang, yaitu supaya kita yang kecil jika kemudian menjadi besar, maka kita tidak menepuk dada lalu menjadi besar kepala, menjadi sombong karena merasa semua itu adalah usaha kita sendiri. Melainkan kita sadar betul bahwa semua itu semata-mata karena belas kasih anugerah Tuhan yang berkenan menjadikan kita yang kecil menjadi besar. Yesaya dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa kunci pembuka dari gembok yang kecil menjadi besar ada pada Tuhan yang maha besar, yang akan melaksanakannya segera pada waktunya. Jadi sahabat-sahabat Kristus, jika saat ini kita termasuk yang besar, maka jangan pernah melupakan Tuhan yang sudah membesarkan kita. Tetapi jika saat ini kita termasuk yang kecil, jangan kecil hati. Karena bersama Tuhan yang maha besar, kita boleh berharap untuk menjadi besar pada waktunya. Dan berkata kepada yang meremehkan dan memandang rendah kita, memang kenapa kalau kecil? Tidak kelihatan ya, mungkin karena kecil. Sahabat-sahabat Kristus, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Saya akan besarkan pada waktunya.